Shalom. Sekarang apa yang dirasakan oleh kekasih Kristus saat ini? Mungkin selama menjalani hidup dalam mengiring Tuhan, banyak hal-hal yang tidak berguna dan tidak baik yang dihasilkan dan tanpa disadari banyak mengecewakan Tuhan. Para pendengar dengan melekat dalam Tuhan, bila demikian, mari buanglah pohon kehidupan lama dan ganti dengan pohon kehidupan baru, yaitu dengan benih firman Tuhan yang memberi kehidupan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami ingin menyiapkan hati, pikiran untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini dapat tertanam di tanah hati kami yang baik, sehingga benih firman Tuhan ini bertumbuh dan menghasilkan satu pertumbuhan yang baik sampai memberi buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami agar benih firman Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema apa yang tumbuh dalam hidup kita. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 5 ayat 6, demikian firman-Nya. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Setiap orang tentunya mendambakan hidup yang berarti, dan untuk mencapai hidup yang berarti kita perlu mengadakan introspeksi dan refleksi diri. Kita menyadari dan mengetahui bahwa kehidupan yang kita jalani begitu ruwet, bahkan dalam segala sesuatunya dibutuhkan serba instan atau serba cepat. Kita sering terjebak dengan hasil yang kita inginkan dan terkadang tidak peduli dengan apa yang dituntut, apakah sesuatu yang telah dibangun atau dirintis sebelumnya atau tidak. Kondisi seperti ini semakin kuat muncul di permukaan dalam hidup orang-orang yang menamakan dirinya postmodern. Kekasih Kristus, seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, kita mengintrospeksi diri apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu merupakan buah dari apa yang telah kita tanam. Sekarang coba kita cek apa yang tumbuh dalam hidup kita setelah kita menyadari tentang hasil atau realita kehidupan yang terjadi saat ini. Hendaknya kita mengenali benih kehidupan apa yang pernah kita tanam. Seringkali dalam keluarga kita menuntut hal-hal yang baik pada suami, istri, dan anak-anak tentang apa yang kita inginkan. Tetapi tidak pernah melihat apakah kita telah menanam benih yang baik dari apa yang kita tuntut itu atau tidak. Bila kita menghendaki hal-hal baik tumbuh dan terjadi menghasilkan buah dalam keluarga kita, mulailah kita memilih dengan teliti dari benih-benih yang baik dan tanamlah agar kita terus menghasilkan tanaman sejenisnya yang mengeluarkan buah yang baik. Kekasih Kristus, dalam keimanan pun berlaku hal yang sama. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk mengintrospeksi diri. Tercatat dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Paulus mengingatkan kita akan pentingnya memeriksa dan menguji diri sendiri. Apakah kita masih berjalan sesuai firman Tuhan? Apakah kita masih hidup dalam kebenaran? Dan apakah Yesus masih tinggal dalam diri kita atau tidak? Ini adalah hal penting, karena kalau tidak, maka kita akan rapuh dan mudah terganggu oleh permasalahan hidup dan mudah pula tercemar oleh dosa. Sedikit saja masalah muncul, maka kita akan hilang keseimbangan. Dan ini bagai petinju yang goyah hanya dengan satu pukulan yang biasa bisa jatuh terkapar. Kita tidak mempunyai daya tahan, lemah, dan rentan terhadap berbagai macam godaan. Intinya, kita tidak akan tahan uji atas berbagai serangan dan godaan apabila kita tidak rajin memeriksa atau menguji diri akan kondisi keimanan kita secara teratur. Jadi penting untuk melihat apa yang tumbuh pada hidup kita. Mari kita kenali benih-benih buruk apa yang pernah kita tabur, dan waspadalah agar tidak berada dalam tekanan dan penghakiman.
Untuk menghindari hal ini terjadi, kita harus segera bertobat. Pertobatan itu seperti obat pembasmi tanaman liar yang kita semprotkan. Mungkin sepertinya tanaman liar tersebut terlihat masih ada dan terlihat segar, bahkan terlihat tumbuh pesat. Tetapi hendaknya jangan membuat pertobatan yang dilakukan menjadi patah semangat, namun tetaplah percaya. Maka perkara-perkara yang tidak diinginkan akan terdesak dengan sesuatu yang baru untuk tumbuh dari benih baru yang kita tanam. Menjadi sesuatu yang penting untuk diingat oleh kita adalah jangan biarkan musuh menuduh kita, maka Tuhan sendiri yang akan memulihkannya. Dalam Yoel 2 ayat 25 mengatakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kekasih, bila hal yang baru yaitu kebaikan dalam kita mengiring Tuhan belum muncul, bukan berarti itu tidak bekerja. Hal itu membutuhkan waktu dan bertahanlah. Jangan biarkan benih yang buruk kembali muncul dalam pikiran kita dan cepat buang, segera bertobat. Dalam Ulangan 22 ayat 9 mengatakan, Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Kekasih, apa yang tumbuh dalam hidup kita, jangan biarkan tanaman lama itu hidup. Tetapi ambillah tindakan sesegera mungkin untuk mencabut, membuang, serta membasmi tanaman tersebut dan jangan biarkan untuk hidup. Bayangkan, ada berapa banyak orang yang tidak menyadari akan bahaya dan hal ini tidak tersaring dalam hati dan pikiran setiap anak-anak Tuhan. Bahkan tidak pernah memperhatikan dengan seksama tentang bahayanya tanaman lama yang tumbuh dan merusak segala sesuatunya ke dalam diri kita. Mulai dari sekarang, mari kita berani menguji dan memeriksa diri kita sendiri dan bagaimana tingkat keimanan kita saat ini. Di saat kita berani menguji, itu artinya kita berani melihat segala kelemahan dari diri kita sendiri. Karena dengan kita mengetahui kelemahan, disitulah kita akan dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan. Itulah pentingnya kita memperhatikan atau menguji diri tentang apa yang tumbuh dalam kehidupan kita. Sekarang kita periksa tanah hati kita dan persiapkanlah dengan berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Karena cepat atau lambat akan dapat membuat kita jatuh. Daya tahan kita terhadap berbagai serangan ini akan sangat bergantung dari sejauh mana tingkat keimanan kita. Oleh karena itu, tetaplah rajin mengecek atau memeriksa dan menguji benih apa yang tumbuh pada diri kita dan keluarga. Dan jangan biarkan benih musuh tumbuh. Sekarang mari dengan rajin memeriksa kerohanian, karena dengan menguji dan melihat apa yang tumbuh dan terjadi pada diri kita akan sangat menentukan sekuat apa daya tahan kita dalam menghadapi cobaan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang menyadarkan akan kami tentang pentingnya tinggal di dalam Engkau dengan diisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang tumbuh dalam hidup keimanan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami senantiasa dan mampukan kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu setiap saat, baik lewat renungan ini Tuhan, agar rohani kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin matang, semakin hari semakin kuat, dan semakin hari semakin menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau, baik diri pribadi kami maupun keluarga kami. Maka Tuhan, hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu dan menyadari tentang pentingnya menyiapkan tanah hati kami yang paling baik untuk menanamkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita.
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,